Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Aprilia dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini aku bakal ngejelasin video keduaku dari tugas mata kuliah dakwah tentang atau terkait growth mindset. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu growth mindset? Oke, kalau nggak tahu, aku kasih tahu. Oke, growth mindset itu merupakan konsep yang dikembangkan oleh Carol S. Dweck. Nah, siapa yang tahu nih Carol? Nah, itu salah satu tokoh psikologi yang cukup populer gitu ya. Nah, dia ini menjelasin kalau kemampuan, kecerdasan, lalu potensi individu itu nggak bersifat tetap, melainkan dapat berkembang melalui usaha, strategi yang dapat tepat gitu, yang itu tuh merupakan usaha yang strategi gitu, strateginya ini yang tepat dan merupakan pengalaman belajar. Nah, individu dengan growth mindset itu memandang kalau tantangan itu tuh sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai semacam ancaman gitu. Jadi lebih dipandang sebagai tantangan daripada ancaman gitu. Nah, sebaliknya, individu dengan fixed mindset itu meyakini kalau kemampuan dan kecerdasan itu bersifat bawaan gitu dan sulit untuk diubah, sehingga cenderung menghindari tantangan dan mudah menyerah ketika menghadapi suatu kegagalan. Nah, contohnya fixed mindset itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, kata-kata buat orang yang fixed mindset gitu ya. Nah, dia ini suka ngomong kalau gagal berarti aku nggak berbakat gitu. Lalu dia ini sukses karena emang pintar dari sononya gitu, dari lahirnya. Lalu juga kalau nilainya jelek berarti ya emang aku nggak mampu gitu. Nah, itu contoh buat fixed mindset. Seseorang dengan fixed mindset. Gimana kalau dengan yang emang growth mindset? Nah, orang yang dengan growth mindset itu dia nggak pernah ngindarin tantangan dan nggak takut gagal, nggak mudah nyerah gitu ya. Nah, contohnya gimana sih gitu? Kalau misalkan diberi tantangan, oke, aku belum paham sekarang, tapi aku bisa belajar pelan-pelan. Nah, itu satu gitu. Lalu dia itu sukses karena suatu usaha dan latihan yang konsisten. Nah, aku harus belajar juga seperti itu. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Dan bisa juga kayak nilai ini tuh belum bagus gitu. Berarti aku perlu strategi belajar yang berbeda. Nah, gitu ya. Orang-orang dengan growth mindset. Jadi mau nyoba belajar dari kesalahan, terbuka pada feedback gitu, kritik. Nah, lebih tahan menghadapi suatu tantangan gitu. Nah, dalam proses belajar juga terdapat suatu artikel yang ngomong kalau growth mindset ini tuh berperan penting dalam konteks pendidikan dan perkembangan dalam psikologi. Nah, khususnya pada anak dan remaja nih, individu dengan growth mindset itu lebih terbuka terhadap feedback, umpan balik tadi ya, dan gak mudah nyerah saat mengalami kesulitan gitu, menganggap kegagalan sebagai sumber pembelajaran dan memiliki motivasi yang intrinsik yang lebih kuat. Nah, terdapat juga peran lingkungan sosial di balik itu. Artikel yang udah aku baca ini gitu ya, ngenekenin kalau growth mindset ini itu gak terbentuk secara otomatis, tapi sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, gaya komunikasi dari guru di sekolah, lalu lingkungan dan budaya yang dia terima gitu. Bisa juga dari pujian yang berfokus pada usaha dan proses, bukan pada kecerdasan semata. Nah, terbukti pujian ini terbukti lebih efektif dan menumbuhkan si growth mindset pada remaja atau anak. Nah, misalnya memuji kerja keras dan strategi yang digunakan bukan hasil dari akhirnya aja, tapi dari proses dia belajar gitu. Nah, dalam perspektif Islam tuh bagaimana sih Kak? Dalam perspektif Islam, growth mindset
growth mindset ini gak hanya dibentuk oleh proses belajar kognitif, tapi juga sangat dipengaruhi oleh internalisasi akhlak gitu dan kecerdasan spiritual. Nah, growth mindset ini itu dipahami sebagai cara pandang yang melihat kemampuan dan potensi diri ini sebagai sesuatu yang dapat berkembang gitu, melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Nah, dalam perspektif Islam, pembentukan growth mindset itu sejalan dengan nilai-nilai akhlak seperti sabar, lalu ikhtiar, tawakal, rendah hati, dan tanggung jawab gitu. Nah, seseorang dengan yang memiliki akhlak yang baik cenderung tuh gak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan gitu, mampu menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, seperti yang sama gitu ya. Secara umum orang-orang dengan growth mindset ini tuh jadi tantangan ini sebagai proses belajar gitu, serta memiliki motivasi untuk terus memperbaiki diri. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau akhlak ini tuh berperan sebagai landasan sikap mental dan dalam menghadapi sebuah tantangan seperti itu. Seseorang dengan growth mindset dan kecerdasan spiritual itu mampu melihat kesulitan sebagai suatu ujian dari Tuhan, bukan ancaman, serta memahami gimana proses belajar ini tuh merupakan bagian dari ibadah gitu, dari pengembangan dirinya. Nah, kesadaran akan hubungan dengan Tuhan memberikan peserta didik atau remaja, anak-anak itu lebih tenang, reflektif, dan tidak mudah putus asa. Islam juga memandang kalau kesalahan ini sebagai bagian dari sifat manusia. Selama ada usaha dan perbaikan, kesalahan itu nggak diposisiin sebagai aib yang yang permanen gitu. Nah, hal ini tuh selaras dengan growth mindset yang memandang kegagalan sebagai sebuah kesempatan belajar, bukan sebagai identitas diri atau dari personality yang udah netap di diri atau sifat kita gitu. Nah, ketika kita ngadapin kesulitan dalam memahami materi pelajaran atau mata kuliah, tugas-tugas, nah seseorang ini tuh bakal bersifat sabar dan tetap berusaha gitu, dan tetap ikhtiar dengan bertanya, berdiskusi, yang menjalani dengan belajar ulang terus menerus gitu. Nah, setelah berusaha dia juga bertawakal gitu, berusaha dengan menyerahkan hasilnya ini kepada Allah dan gak menyalahkan diri ini secara berlebihan gitu, tetapi tetap rendah hati dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Nah, sikap ini tuh membuat seseorang ini tuh gak mudah untuk menyerah dan terus berusaha berkembang meskipun mengalami suatu kegagalan seperti itu. Mungkin itu saja sedikit informasi atau ilmu yang bisa menambah wawasan tentang growth mindset buat teman-teman. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.